Om Swastiastu. Om Abiginam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Perkenalkan, nama saya Niko Masangi Sintia Dewi. Saya dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, Prodi Ilmu Komunikasi Hindu. Baik, umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Atas Astongkerta Warenugrahanya, kita dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah tentang cinta kasih dalam Hindu. Umat sedharma yang berbahagia sudah menjadi kata yang terpadu antara cinta dan kasih. Tentu makna kasih lebih dalam daripada cinta. Dalam mengasihi sudah terkandung makna mencintai. Cinta adalah perasaan dan kesenangan, kesetiaan, kepuasan suatu objek. Sedangkan kasih adalah perasaan cinta yang tulus rascarya terhadap suatu objek. Kenapa dalam mengekspresikan sikap ini selalu digunakan gabungan antara cinta atau kasih? Pertanyaan ini menjadi menarik. Ketika seorang baru sampai sebatas cinta, lalu apa yang menjadi kebutuhan yang lebih tinggi dari cinta? Dapat dipastikan jawabannya adalah kasih. Ternyata perbedaannya terletak pada kesanggupan dan kemampuan memahami hakikat cinta dan kasih. Adapun yang menjadi objek dari cinta kasih adalah semua ciptaan Ida Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ciptaan Tuhan dapat digolongkan dalam tingkatan sesuai eksistensi atau kemampuan, yaitu yang pertama ada Eka Pramana, ialah makhluk hidup yang hanya memiliki satu aspek kemampuan, berupa bayu atau tenaga. Dan yang kedua ada Pramana, ialah makhluk hidup yang memiliki dua aspek, kemampuan berupa bayu atau sabda, seperti hewan ataupun binatang. Dan yang ketiga ada Tripramana. Tripramana ialah makhluk hidup yang memiliki tiga aspek kemampuan berupa bayu, sabda, dan idep atau pikiran. Seperti manusia, yaitu Trihitakarana. Untuk dapat menghayati lebih luas lagi, ajaran cinta kasih dapat nyatakan dalam interaksi sosial, religius, yaitu antara sesama manusia yang disebut dengan pawongan, antara manusia dengan alam lingkungan disebut pelemahan, dan antara manusia dengan Tuhan disebut dengan prahyangan. Ketiga hal ini dikenal dengan istilah Trihitakarana. Umat sedharma yang berbahagia, adapun yang mendasari cinta kasih adalah ajaran yang menyatakan bahwa aku adalah kamu, maknanya dikembangkan lagi, engkau adalah dia, dia adalah mereka, dan seterusnya. Inilah yang sering disebut dengan Tatwam Asi, yang dinyatakan pada kitab Chandogya Upanishad bab 5 sloka 14 adhyaya 1. Umat sedharma yang berbahagia, cinta kasih bukanlah sekedar penghias bibir atau buah bibir yang berbunga-bunga. Akan tetapi sebuah realita yang tulus rascarya tanpa pamrih. Sesungguhnya bagi siapa saja yang telah mencapai tahap ini dapat dipastikan kehidupannya semakin tentram, tenang, damai, dan berbahagia. Cinta kasih yang tulus rascarya memberikan dampak yang dapat fundamental dalam memberikan arti dan makna bagi kehidupan ini. Dimensi waktu yang lampau, yang sekarang, dan perputaran kehidupan yang dilalui dengan semangat cinta dan kasih akan kunjung padam kepada semua ciptaan Sang Hyang Widi. Dalam Bahadyanya Upanishad bab 1 sloka 4 adhyaya 10 dinyatakan Aham Brahman Asmi, yang artinya aku adalah Brahman, Tuhan. Sedangkan dalam Chandogya Upanishad bab 3 sloka 14 adhyaya 3 dinyatakan Sarwam Kalu Idam Brahmam, yang artinya semua ini adalah Brahman atau Tuhan. Dengan demikian kita
Tidak ada sepatutnya di dunia ini yang lepas dari Dia. Menyadari bahwa asal dan tujuan kembalinya semua yang ada di dunia ini adalah sama. Maka tidak ada satupun di dunia ini yang memiliki kekuatan hukum yang abadi, kecuali Tuhan. Yang berbeda hanyalah jasadnya. Materi yang sewaktu-waktu bisa berubah atau tidak kekal. Lalu, apa yang harus dibangga-banggakan? Yang mengarah pada rusaknya perdamaian, kerukunan, dan ketentraman, kesejahteraan umat manusia di dunia ini. Sejatinya, kebahagiaan, kebanggaan sebagai umat manusia yang religius hendaknya dengan arif, bijaksana, serta menampilkan simpati. Hal ini hendaknya menjadi renungan bagi tumbuhnya spiritualitas, moralitas, dalam rangka meningkatkan serada dan bakti kita ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa. Percaya kepada Tuhan sudah termasuk di dalamnya cinta kasih pada sesama manusia dan cinta kasih kepada lingkungan. Umat sedharma yang berbahagia, untuk mencapai keseimbangan cinta kasih dan diwujudkan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal, terlebih lagi memasuki abad modern dan global dibutuhkan pemikiran secara arif dan bijaksana. Di satu sisi dituntut bersikap rasional, namun di sisi lain masih diperlukan curahan emosi spiritual terutama dalam hubungan manusia dengan Tuhan sebagai Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Jalan terbaik adalah bagaimana kita menergikan emosi spiritual dengan sikap rasional. Dalam hal ini relevasi keseimbangan cinta dan kasih dengan abad modern lebih difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya alam manusia yang memegang teguh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman. Saling mencintai dan mengasihi satu sama yang lain kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan fisik akan memberikan keseimbangan cinta. Dalam Yajurveda, bab 32, sloka 8, dinyatakan Sata Proca Wibu Prasaju, yang artinya Tuhan terjalin dalam makhluk yang diciptakan. Cinta kasih dalam keluarga yang sangat menonjol bagi manusia modern mengenai konsep kehidupan dalam berkeluarga dalam Weda adalah keterbukaan. Masalah kehidupan rumah tangga ialah menciptakan keselarasan dan kesesuaian seperti pada alam sesuai dengan hukum abadi, yaitu reta. Umat sedharma yang saya cintai, dalam Atharva Weda, bab 3 sloka 30 dinyatakan perkataan pendeta kepada kelompok keluarga. Aku membuat engkau pikiran tanpa rasa benci, mempunyai ikatan satu dengan yang lainnya seperti anak sapi yang baru lahir, agar anak mengikuti ayahnya dalam kehidupan yang mulia dan sehaluan dengan ibunya, agar si istri berbicara yang manis, mengucapkan kata-kata damai kepada suaminya, agar semua saudara, laki-laki baik pun perempuan, tidak saling membenci. Konsep hubungan garis vertikal dan horizontal juga berlaku dalam kehidupan keluarga agar mencapai tujuan luhur dan keharmonisan. Kebersamaan yang begitu menonjol dalam kehidupan keluarga inti menjadi parameter ke tingkat kehidupan keluarga yang lebih besar dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Umat sedharma yang berbahagia. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa ajaran cinta kasih disimpulkan bersifat umum atau samana dan universal atau sadarana. Dalam perspektif Hindu, ajaran cinta kasih diwujudkan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal yang dikenal dengan Trihita Karana. Cinta kasih dapat diwujudkan apabila manusia memahami secara sinergi antara perasaan emosional, spiritual, dan sikap rasional yang dilandasi dengan ajaran Tatwam Asi, Sarwam Kailu Idam Brahman, Aham Brahma Sami. Umat sedharma yang berbahagia, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan berguna untuk
khususnya umat Hindu sekalian. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.